Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya pernah bercerita pada tanggal 3 Oktober 2004 saya mengalami kecelakaan. Dan efek dari kecelakaan itu adalah saya sulit sekali untuk menghafal dan mengingat sesuatu. Ketika tahun 2008 saya masuk ke KPA, kelas persiapan atas untuk sebagai seorang calon imam. Nah, disitulah saya harus menghadapi namanya pelajaran, yaitu liturgi, logika, agama, dan lain-lain yang mengharuskan saya untuk banyak belajar dan menghafal. Dan ketika saya mulai belajar, dan besok harinya biasa saya mengulang lagi apa yang saya sudah hafal dan apa yang saya pelajari, dan ternyata banyak yang tidak tertinggal dan banyak yang saya lupakan, banyak yang saya lupa. Dan saya sempat waktu itu merasa down, merasa sedih. Nah, inilah efek dari kecelakaan tersebut. Tetapi ketika dalam keadaan galau, saya melihat ada salib di sebuah atap gereja. Di situ saya teringat mengapa saya tidak membuka dengan doa dulu terlebih dahulu. Dan saat itu saya mulai berdoa, dan setelah itu saya baru belajar. Dan puji Tuhan, ketika saya mengulangi lagi apa yang saya sudah hafalkan dari kemarin, dan ternyata masih tertinggal 70-80%. Puji Tuhan, ternyata dengan mengandalkan Tuhan, berdoa dulu sebelum belajar, maka itu saya pun bisa mengingat banyak hal. Dan itu yang saya pakai, cara itu yang selalu pakai ketika saya di seminari tinggi. Saya selalu menempatkan foto Yesus, foto Yesus ini di hadapan saya, dan saya berdoa, dan saya mulai belajar. Dan puji Tuhan, saya bisa mengingat dan mengikuti ujian dengan baik pada esok harinya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kabar sukacita, dan Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para muridnya untuk melakukan banyak mukjizat untuk memperkuat pewartaan para murid. Tetapi yang menarik adalah Yesus berpesan kepada para murid untuk tidak membawa apa-apa dalam tugas perutusan, tidak membawa roti, tidak membawa bekal, tidak membawa uang, tidak membawa tongkat, dan tidak membawa apapun, bahkan baju sekalipun tidak boleh dibawa. Itu artinya apa? Supaya apa? Supaya para murid tidak terikat dengan benda-benda duniawi, tetapi para murid terikat dengan Bapa, terikat dengan Tuhan Yesus yang pribadi yang mengutus mereka. Dan apa yang terjadi? Kita bisa lihat bahwa para murid tidak mengalami kekurangan apapun. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita sungguh merindukan anak-anaknya untuk mengandalkan Dia di dalam kehidupan. Seringkali banyak anak-anak Tuhan tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Bangun pagi tidak pernah berdoa, tidur pun tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta Roh Kudus di dalam kehidupan. Bahkan untuk mencari uang sekalipun, mencari rezeki sekalipun, banyak anak-anak Tuhan bersekutu dengan kuasa-kuasa jahat supaya bisa mendapat uang. Padahal Bapa adalah sumber dari segala kemakmuran, sumber dari segala rezeki, sumber dari segala kesembuhan dan kekuatan. Maka itu, marilah kita belajar seperti para murid yang sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita berdoa, kita buka dengan doa. Maka Tuhan sungguh-sungguh senang dengan orang yang senantiasa melakukan aktivitasnya selalu dibuka dengan doa. Kalau kita buka dengan doa, berarti kita mengandalkan Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan apapun. Bahkan saat kita patah hati, dalam keadaan kita sedih, kita harus banyak mengandalkan Tuhan. Karena siapapun yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, dia tidak akan mengalami kekurangan apapun. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.